Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam buku panduan itu sekarang hari ke-9. Hari ke-9 tinggal 100 hari lagi kan. 9 dah lalui. 100 hari lagi. So, 100 hari kalau kita lalui satu persatu sudah habis dia. 100 hari lagi. Begitu. Jadi kalau orang sudah mendahului kita kan ada namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya kan? Ada 1000 hari. Untuk mengingat dan mengenang orang yang sudah mendahului kita. Itu. Sekarang kita juga mengikuti alurnya. Diminta 109 ya 109. Kita lalui secara pelan-pelan ya kan. Secara pelan-pelan kan enak. Mana Ang tadi tidak terpental lagi? Ada Pak, masuk sudah. Halo Pak Rizky. Ya Pak, masih di jalan ini Pak. Ya banyak yang tidak lulus. Iya Pak. Ada yang tidak lulus nggak deh? Ada Pak, satu orang Pak. Satu orang Pak. Mengapa sampai tidak lulus ya Ki? Sudah banyak Pak pelanggaran yang di ini Pak. Pelanggaran sudah tuh banyak yang tidak tuntas. Iya, tidak pernah jarang masuk juga sih Pak. Nah, kalau kita luluskan berarti kita yang ingin sekolah kan dia enggak kan? Iya Pak. Memang sudah fatal sih. Kalau janganlah kan. Ini kalau miring-miring dikit masih banyak yang dibantu kan? Iya Pak. Lagi harapannya dalam bulan puasa. Iya. Ya, kita bantu satu dapat 700 pahalanya Ki. Amin Pak. Ya. Tapi kalau dalam perhatian masuk tidak pernah kayak tuntas dengan mata-mata pelajaran yang lain tidak tuntas. Iya Pak. Ya. Nanti apa kata dunia? Pokoknya kalau yang penting ada nama satu lulus, nah itu sudah berbicara lain itu dunianya. Itu pakai dunia gaib itu kan. Iya Pak. Tapi kalau masih bisa dibantu kita bantu kan. Tapi kalau enggak ya. Iya Pak. Inilah sudah fatalnya Pak. Tidak bisa lagi dibantu. Dia diri dia sendiri enggak mau dibantu kan. Iya Pak, benar Pak. Ya. Nah pokoknya dia rajin hadir. Yakin itu gurunya insya Allah gitu. Iya Pak. Enggak tingkah di sekolah itu kan. Iya Pak. Iya. Ini raja kelola tingkah. Kalau dia datang orang ribut deh, nah, kan raja. Gitu. Jadi dia rajin, tidak bertingkah, tidak apa. Yakin guru-guru itu tidak menuntaskan dia. Rajin, disiplin, ya. Tidak ada melanggar, yakin. Oke kok, Aang, silakan Aang. Pak, ini masih saya share screen Pak. Oh iya ya. Izin mantau bentar Pak ya, lagi di jalan ini Pak. Boleh Pak Rizky. Ya Pak, kita lagi sampai Pak. Hati-hati, jangan lihat kiri kanan, lurus we. Baik Pak, izin mempresentasikan RPP yang lain dari RPP yang ada. Oke, dilanjut. Ang. Jadi ini RPP siklus 1 atau PPL 1 yang kedua ini kan, yang pertama kan sudah ada. Yang keduanya ini kan, ya.
Ini yang ketiga, Pak. Ini beberapa RPP yang jadi acuan untuk nanti ada pembelajaran di 16 kali pertemuan. Ini saya coba satu. Bentar. Ini saya tampilkan bola voli. Ya, lanjut. Ini masih untuk sekolahnya masih yang dulu, belum saya rubah. Nah, untuk perencanaan pembelajarannya, ini satuan pendidikan, kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Untuk kompetensi dasar, yaitu 3.1, memahami gerak spesifik berbagai permainan bola besar sederhana atau tradisional. Ya, kemudian 4.1-nya mempraktikkan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional. Ini menyebutkan macam-macam passing dalam bola voli, menjelaskan konsep gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli, menjelaskan konsep gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Kemudian 4.1-nya ini ada melakukan gerak spesifik passing bawah dalam permainan bola voli, kemudian passing atas dalam permainan bola voli, sikap awal, pelaksanaan, dan sikap akhir. Ini ada tujuan pembelajarannya. Ini tujuan pembelajarannya menjelaskan macam-macam passing, kemudian menjelaskan konsep gerak dasar passing bawah, kemudian menjelaskan passing atas, kemudian gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli dengan koordinasi yang baik dan benar. Melakukan gerak dasar passing atas dalam permainan bola voli. Nah, kemudian ini untuk fokus penguatan karakter di KI 1, KI 2, selalu bersyukur, tanggung jawab, dan disiplin. Kemudian ini materi ajar atau bahan ajar dalam permainan bola voli. Ini ada materi pembelajaran reguler, yaitu passing bawah pada bola voli. Nah, nanti siswa bisa melihat tampilan dari video atau nanti guru atau siswa mempraktekkan gerak dasar dalam teknik passing bawah dalam permainan bola voli, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini latihan 1, siswa dan B berdiri berhadapan berjarak 5-6 meter atau nanti menyesuaikan. Nah, mereka saling operan, ya, satu mengoper, kemudian satu melakukan passing bawah dan sebaliknya dan seterusnya seperti itu. Dengan pola yang seperti ini, ya. Latihan 2, siswa A dan B berdiri berhadapan dengan jarak 4-5 meter. Sikap passing yaitu kaki dibuka dan ditekuk. A dan B saling melakukan passing bawah, di mana bola dipassing setelah bola dipantulkan. Jadi dipantulkan dulu. Nah, nanti ada setelah bola pantulan itu dilakukan passing. Ini salah satu variasi dalam pembelajaran bola voli. Kemudian latihan 3, siswa A dan B berdiri berhadapan dengan yang jaraknya mulai 4-5 meter. A dan B sikap passing yaitu kaki dibuka dan ditekuk. Pada saat akan memukul bola, kedua tangan lurus, satukan, kemudian di telapak tangan, dan setelah passing kaitannya dengan dilepas posisi rileks, A dan B saling melakukan passing, lakukan beberapa menit. Nah, kemudian ini untuk passing atas bola voli, ya. Dalam permainan bola voli nanti siswa diperlihatkan video atau model pembelajaran siswa atau guru yang mempraktekkan dari elemen dasar pelaksanaan passing atas, baik dalam gerakan mengambil bola, mengatur posisi, melempar, dan melakukan passing atas ke arah sasaran.
Nah, ini ada persiapan sikap awal ya, di mana siswa nanti harus bisa belajar ya dari gerakan 1 sampai dengan gerakan terakhir posisi dalam melakukan passing atas. Persiapan sikap awal bergerak ke arah bola dan diatur posisi tubuh, melakukan jemari tangan, kaki dalam posisi memegang dengan santai, dalam posisi memegang santai, bahu terbuka lebar, tekuk lutut, tahan tubuh dalam posisi rendah, siku terkunci. Kemudian untuk pelaksanaan atau perkenaan bola, menerima bola di atas dahi, sedikit meluruskan tangan, kemudian berat badan dialihkan ke depan, dorongan bola ke atas. Pinggul bergerak ke depan, perhatikan bola saat menyentuh jemari tangan. Gerakan lanjutan, sikap akhir, jari tangan tetap terbuka, lengan menjulur ke depan atas dengan rileks, landasan mengikuti bola ke sasaran, pindahkan berat badan ke arah sasaran, perhatikan bola bergerak ke sasaran yang lain. Nah, ini materi pembelajaran remedial, karena memang untuk bola voli, ini pada dasarnya materi pembelajaran remedial adalah materi pembelajaran reguler yang disederhanakan sehingga lebih mudah dipahami, dilakukan misalnya bola modifikasi lapangan yang diperkecil ukurannya. Jadi karena ketersediaan media dari alat, bola, dan lain-lain, dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, satu kelas 30-35 siswa, jadi perlu nanti disosialisasikan siswa itu bisa membuat bola dari kertas untuk passing atasnya. Kemudian materi pembelajaran pengayaan. Materi pengayaan dikembangkan dari materi pembelajaran reguler dengan meningkatkan faktor kesulitan dan peraturan serta strategi dalam permainan bola voli. Nah, ini untuk siswa yang sudah menguasai materi dalam permainan bola voli. Kemudian metode pembelajaran ada cooperative learning, ya. Ini di mana siswa itu menjadi center dalam pembelajaran. Jadi dari siswa yang banyak mendapatkan pembelajaran tersebut, dari nanti diberikan masalah, kemudian diberikan kartu sheet per kelompok. Jadi siswa itu melakukan per kelompok dan ditunjuk masing-masing ketua kelompoknya. Kemudian guru memperhatikan dari masing-masing kelompok siapa yang akan maju duluan. Nah, nanti itu langsung diacak. Kemudian media dan bahan ajar, ini lapangan, bola voli, net jaring, fluid, laptop, lembar kerja siswa, dan model pembelajaran. Kemudian ini sumber belajar ya dari buku siswa. Kemudian ini juga ada dari internet, cuman belum saya kaitkan ya, nanti akan coba saya tambahkan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran, ini untuk pendahuluan 10 menit, henti 90, dan penutup ini 20 menit, di 120 menit. Ini untuk pendahuluan mungkin sama seperti guru-guru yang lain, seperti rekan-rekan yang lain. Intinya guru memberikan salam kepada siswa, kemudian berdoa, kemudian menanyakan kondisi kesehatan siswa, menyampaikan indikator kompetensi yang harus dicapai, kemudian ada persepsi, jadi mengulang materi yang kemarin dan disambungkan atau disinkronisasikan dengan materi hari ini. Kemudian untuk inti, ini fase menyajikan informasi, ya. Nanti siswa itu melihat beberapa gerakan-gerakan yang terkait tentang bola voli dari video, praktek siswa atau praktek guru, atau nanti siswa diberikan gambar terkait materi bola voli, passing bawah dan passing atas. Kemudian fase 3, nanti mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Jadi nanti siswa akan diberikan kartu kelompok, ya. Kemudian mereka harus memecahkan
bagaimana cara melakukan hal tersebut. Misalkan kelompok 1 dapat passing atas, kelompok 2 dapat passing bawah, kelompok 3 dapat passing atas, kelompok 4 dapat passing bawah, seperti itu. Nah, nanti akan di masing-masing kelompok itu bisa melakukan dengan ketua kelompoknya, seperti itu. Nah, nanti guru hanya memantau dan memperhatikan mana gerakan yang benar dan mana gerakan yang kurang efektif, seperti itu. Kemudian fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Jadi setelah siswa sudah melakukan yang diinstruksikan dari masing-masing ketua kelompoknya, dan nanti center lagi akan didampingi oleh guru. Jadi guru akan berada di depan dari masing-masing kelompok, kemudian memberikan review atau gerakan yang baik dan benar. Karena ketika tadi siswa melihat video, melihat guru mencontohkan atau melihat teman yang mencontohkan, mungkin pada saat mereka di fase 3 tadi melakukan, ada yang salah, ada evaluasi, atau ada hal-hal yang kurang tepat, seperti itu. Jadi fase 4 ini guru membimbing lagi dalam masing-masing kelompok, seperti itu. Nah, nanti setelah diberikan materi yang berulang, nah peserta didik ini menemukan kesalahan dari apa yang sudah dilakukan tadi. Jadi ternyata atas perbandingan yang dilakukan video atau yang sudah ditampilkan video dengan kelompok itu apa yang salah, seperti itu. Nanti dibandingkan. Jadi siswa itu mencari kesalahan-kesalahan atau gerakan-gerakan yang tidak efektif dari gerakan passing bawah atau passing atas setiap masing-masing kelompok. Nah, ini ada fase 5 tentang evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dengan memberikan tes lisan, tertulis, dan praktek tentang materi passing bawah dan passing atas. Kemudian melakukan refleksi oleh guru dengan melibatkan peserta didik tentang materi passing atas. Nah, ini nanti ini di evaluasi pembelajaran ya, dengan kita buat instrumen, bisa buat dari LKPD atau nanti kita hanya memberikan instrumen penilaian berupa gerakan-gerakan yang mereka harus catat atau mereka harus jawab. Misalkan bagaimana cara melakukan aktivitas passing bawah, nah nanti mereka harus jabarkan seperti itu. Kemudian fase 6 memberikan penghargaan, guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang hasilnya baik. Kemudian guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, ya ini berupa LKPD. Jadi kalau tadi di evaluasi pembelajaran ada penilaian yang harus dilakukan. Juga kalau misalkan ada tambahan materi, bisa kita buat LKPD untuk PR buat siswa. Nah, kemudian ini penilaian hasil pembelajaran, jenis teknik penilaian, ada sikap spiritual, sikap sosial, ya, yang nanti guru bisa observasi dari masing-masing siswa. Nah, yang terkadang di sini memang yang kelihatan itu siswa yang aktif dan siswa yang sangat bandel biasanya kalau saya ini. Jadi yang biasa-biasa saja biasanya saya nggak terlalu bisa memantau. Nah, itu mungkin jadi salah satu kelemahan, di mana nanti mohon sarannya dari Bapak dosen, Bapak Rizky, Pak pembimbing atau rekan-rekan yang lain bisa memberikan masukan terkait bagaimana sih mengamati tentang aspek penilaian sikap. Karena kalau yang anaknya oper aktif atau yang biasanya adalah kalau di sekolah itu biasanya kalau guru yang kenal itu yang paling pinter, ya, atau yang paling aktif, seperti itu. Jadi itu salah satu hal mudah dikenali siswa itu seperti itu. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja mungkin itu rada-rada ini ya sulit kalau untuk saya sendiri. Nah, kemudian ada sikap dari tentang nilai pengetahuan, ya. Pengetahuan nanti ada tertulis, kemudian praktik, keterampilan, seperti itu. Mungkin itu saja ini yang bisa saya sampaikan terkait RPP yang baru saya garap di RPP
selanjutnya dari 3 RPP yang lain yang harus disiapkan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak dosen terkait paparan yang mungkin masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky udah sampai di sekolahnya, Pak Rizky? Sudah, Pak. Nah, Di rumah ini, Pak. Di rumah. Iya, Pak. Lanjut Pak Rizky. Oke. Tadi sudah lihat juga ya, ada beberapa yang ini apa waktunya berapa kali berapa tadi Pak? 30 ya? Kalau untuk SMP Pak, 40 Pak. 40 ya? 40 kali 3 jam. Oh, 40 kali 3 jam ya. Kalau misal ya paling koreksinya nanti di ini aja Pak. Apa namanya di tujuan. Coba Pak cek saya coba yang tujuan tadi. Tujuan pembelajaran. Ini Pak. Mana tuh yang tujuan? Nah ya. Tujuannya itu mana ya tadi? Saya rasa di per ini aja di apa namanya tuh. Itu kan ada melakukan gerak dasar passing atas dengan koordinasi yang baik dan benar, melakukan gerak passing bawah dengan koordinasi yang benar. Nah, di situ kalau kita buat dengan koordinasi, biasanya nanti ditanyakan koordinasinya apa. Jadi lebih baik melakukan gerak dasar passing bawah permainan bola voli dengan baik dan benar saja, tidak usah menggunakan kata-kata dengan koordinasi. Gitu. Nah, kalau di kegiatannya boleh kita caranya terserah supaya apa? Lebih menarik ya. Nah, itu. Nanti ya takutnya ditanyakan apa koordinasinya, itu kan biasanya seperti itu. Terus, nah itu kan agak sama tuh enggak Pak Ang? Yang mana Pak? Oh itu menjelaskan ya, menjelaskan sama melakukan. Oke. Nah yang nomor 1 itu saya rasa nggak usah lagi Pak Ang. Ini Pak ya? Iya. Nggak perlu Pak ya? Ya, nah itu kan sudah jelas. Yang satu menjelaskan konsep gerak dasar permainan permainan bola passing bawah, yang kedua menjelaskan passing atas, ketiga melakukan, keempat melakukan. Saya rasa itu sudah cukup. Kemudian alatnya gimana Pak Ang? Cukupkah? Berapa siswa total Pak Ang? Relatif Pak, antara rentangnya 30-35 Pak. Oh ya, kalau misalnya bolanya cukup, misalnya ada 4 atau itu saya rasa cukup lah ya dibuat 4 kelompok atau 5 kelompok, bisa dilakukan berpasangan dan sebagainya. Kemudian ini kan yang untuk pengajaran ya. Nah nanti kan ada yang yang berapa 30 menit ya. Nah untuk yang 30 menit nanti disiapkan lagi aja Pak Ang. Cukup 1 tujuan saja. Jadi dua tujuan, menjelaskan misalnya dia passing bawah dan mempraktekkan passing bawah. Cukup Pak Ang pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nanti kan kita tidak terkejar itu kalau 4 tujuan tadi. Oh jadi nanti dibuat untuk ininya untuk RPP ya, ini kan ini kan yang pembelajaran sesungguhnya kan? Ya Pak. Yang berapa tadi 40 kali 3 ya. 40 kali 3. Misalnya nanti kan ada yang berapa itu 30 menit kan? Iya Pak. Nah, yang 30 menit itu saya rasa cukup 2 tujuan saja, menjelaskan dan mempraktekkan salah satu passing, entah ke passing bawah, entah ke passing atas. Tapi lebih baik yang lebih mudah saja, passing bawah. Jadi anak-anak lebih ini kan kalau passing atas, SMA pun kesulitan Pak untuk untuk passing atas itu
biasanya masih banyak kesulitan. Jadi kalau passing bawah saya rasa masih enak lah. Untuk yang lain-lain saya rasa sudah. Ini coba di kegiatan inti Pak Aang tadi, saya ada yang miss sedikit. Kegiatan inti. Ya, ini itunya sudah ada, apa namanya, menggunakan apa teknologi, kemudian ya membuat kelompok. Kalau ini memang pembelajaran, saya rasa pasti bisa kita apa namanya, bisa kita waktunya bisa pas lah, ya. Bagaimana kita tinggal kalau poli ini lebih banyak ke apa namanya, jangan terlalu monoton. Ini saran saja Bang ya, jangan terlalu banyak monoton kita melakukan cuman anaknya disuruh berulang-ulang passing. Tapi kalau bisa buat permainan yang apa ya namanya, yang ibaratnya masih ada kegiatan passingnya. Misalnya kan kayak passing atas tuh susah tuh, ya kan? Buat permainan misalnya kayak kucing-kucingan aja Bang, tapi menggunakan passing atas. Lempar-lempar aja Pak ya? Ya, lempar-lempar saja. Karena kan itu teknik dasarnya. Jadi saya rasa jangan sampai siswa itu bosan, kan itu inti saja 90 menit. Ya Pak. Ya kan? Jadi jangan sampai bosan saja. Mungkin di situ saja yang apa? Yang tambahan-tambahan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ini yang mau menambahkan silakan. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan ini untuk Pak Aang. Pak Tedo ini kayaknya siap Pak Tedo ini. Silakan ya, mungkin Pak Tedo nih atau Pak Eko, silakan mau memberikan tambahan atau Aang mau ini yang ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau gimana? Silakan mau komentari dulu. Ini Pak mungkin terkait mungkin pertanyaan ini ya untuk evaluasi nih Pak. Ini evaluasi kira-kira kita masuk itu bisa efektif nggak Pak? 20 menit dengan apa ya, kayak seremoni siswa yang kelompok terbaik gitu Pak. Karena kalau untuk evaluasi pembelajaran kan yang memang saya sendiri belum pernah lakukan dalam setiap pembelajaran olahraga itu. Biasanya kalau udah terakhir itu langsung menutup siswa main bola gitu kan. Ya. Nah, kan biasanya untuk evaluasi pembelajaran ini kita mengetahui pembelajaran kita tidak itu. Nah, ini seperti apa Pak untuk mengefektifkan waktunya Pak? Kalau mau diefektifkan lebih baik kita dimasukkan di inti. Oh gitu Pak ya? Evaluasinya, ya. Jadi sisakan kan tadi 90 menit itu kan ada penutup. Kalau saya penutup itu 20 menit, memang saya tulis 20 menit, tapi 10 menit akhir itu saya sudah stop. Karena mereka kan ada ganti pakaian. Jadi ada penutupnya, ada calling down, terus berdoa, kalau mau ada absen lagi silakan absen lagi, ya kan? Nah, 10 menit akhir itu kita jangan benar-benar pas kalau kita yang ngajar sesungguhnya. Ya. Jangan ngajar apa yang sesungguhnya ya, yang bukan yang 30 menit ya maksud saya ya. Yang tadi kan ya, yang berapa tadi? 120 menit ya. Ya, 120 menit itu jangan sampai benar-benar 120 menit kita ngajar. Sisakan maksimal 15 menit untuk mereka ganti pakaian. Seperti itu. Jadi evaluasi masuk di inti saja. Kalau misalnya cukup 10, 15, 10 menit untuk evaluasi itu bisa. Ya, apakah evaluasi dengan tanya jawab, apakah evaluasi secara tertulis, atau apa namanya evaluasi apa ya bahasanya itu saya lupa. Siswa yang menjelaskan kan, yang kita berikan masalah kan, kita berikan masalah, siswa yang respon, itu lebih baik di akhir-akhir kegiatan inti, ya, di akhir-akhir kegiatan inti. Jadi saya rasa lebih efektif nanti dapatnya daripada kita ngambilnya di penutup. Itu bisa saja kita ambil di penutup,
Cuman nanti waktunya yang terlalu mepet kan. Jadi siswa juga tidak ada ganti pakaian. Biasanya ditanyakan juga seperti itu. Kalau kami dulu PPL ditanyakan juga yang seperti itu. Mungkin itu Pak ya dari saya. Mungkin ini teman-teman, ya teman-teman yang lain ini. Silakan komentar dulu nih. Siapa nih Pak Eko, Pak Tedo nih, Wendy mungkin, Willy. Silakan. Kita sharing dulu nih untuk Pak Aang biar RPP-nya lebih baik nih. Siap. Prof Eko, maju Prof Eko. Nyimak nih kayaknya. Silakan Pak Tedo dulu, Pak Tedo. Silakan Pak Tedo. Oke Tedo nih, Tedo. Silakan nih. Boleh, terima kasih Pak Rizky telah memberikan kesempatan. Baik, mungkin dari pemaparan Pak Aang tadi ya tentang RPP-nya mungkin udah diberikan masukan-masukan juga oleh guru pamong kita Pak Rizky, dan mungkin kalau untuk dari masukan saya mungkin setuju sama Pak Rizky tadi Pak untuk tentang IPK-nya, lalu cara yang lain-lain lagi dari tambahannya. Mungkin kalau dari saya Pak, kalau untuk penulisan mungkin telah dikomentari oleh Pak Rizky tadi, mungkin sudah lengkap lah kalau menurut saya. Tapi kalau untuk dari pemaparannya Pak, di sini saya mau nanya nih Pak tentang RPP itu kalau untuk pemaparan kalau berbasis TPAJK itu apakah melengkapi itu fasilitasnya Pak? Dan gimana caranya itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tedo. Untuk ini apakah sudah berjalan TPAJK ya tentang teknologi dalam pembelajaran? Nah ini sudah ada, cuman memang ada banyak keterbatasan dari media yang ada dalam sekolah ya. Di antaranya adalah mungkin hanya satu ini ya, untuk apa sih yang untuk tampilkan ke layar itu, lupa saya. Apa Eko yang buat tampilkan layar? LCD ya, LCD itu PPT. Di mana yang itu sering guru-guru itu ini ya rebutan bahasanya, siapa cepat dia dapat seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memang telat biasanya karena hanya ada 4 LCD dengan banyak kelas, nah itu yang jadi kendala kalau memang kita tidak siapkan dari awal. Tahu-tahu kita ngambil ke ruang TU itu biasanya sudah nggak ada itu biasanya. Kemudian juga kalau untuk kekurangan penyampaian, jadi siswa nanti bisa saya berikan video atau bahan ajar terkait dari pembelajaran bola voli. Jadi saya kirimkan ke grup, karena walaupun tetap luring, siswa tetap masih ada interaksinya di dalam grup. Ketika memang ada hal yang kurang paham, itu disampaikan ke grup Pak. Seperti itu Pak Tedo. Oke, mungkin yang lain nih. Pak Eko kali mau komentari, silakan. Pak Aang. Siap. Halo Pak. Ayo silakan, Wen. Bisa scroll ke bawah lagi Pak Aang, ke langkah pembelajaran yang awal Pak Aang, mau lihat saya Pak Aang. Di bawah ini. Sedikit enggak kebaca. Ke bawah sedikit Pak Aang. Yang di langkah pembelajaran. Nah, ya opsi. Nah, tadi di sini saya ada melihat sedikitnya di fase 2 itu Pak Aang. Itu ada mengamati pembelajaran bola voli secara langsung atau di TV atau video, membuat catatan. Nah ini Pak ditayangkan nggak Pak kalau misalkan di sekolah Pak pada saat proses pembelajarannya Pak? Atau ini nanti di rumah gitu Pak? Nah kalau yang tadi terkait untuk video, ini kan kita siapkan yang berada di kelas, juga di luar kelas. Nanti gunakan yang Pak. Oh ini jadi di kelas Pak ya, bukan di rumah Pak ya? Ya, karena Nah jadi Pak kalau
Kalau masukan dari saya, Pak, kalau ini kan di dalam kelas. Jadi untuk di media pembelajarannya itu ditambah, Pak. Tadi kan saya belum ada lihat di atas itu di media itu LCD belum ada, Pak. Cuman saya lihat laptop aja sih tadi, Pak. Ditambahin aja, Pak, untuk medianya. Nah, ini kan cuma ada laptop, lembar kerja sama model aja, belum ada proyektornya gitu, Pak, atau LCD. Jadi biar lengkap kan, Pak, biar kelihatan kalau kita tuh mengajarnya menggunakan LCD dan berbasis TPA-CK gitu, Pak. Nah, mungkin itu solusi, Pak, tambahan saya biar lebih lengkap kan. Lebihnya udah bagus, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Wen. Yang lain silakan mau menambahkan. Kamu mau komentar nih, Pak Eko? Oke, Pak. Boleh. Baik, Oke. izin Pak Rizky. Silakan. Yang untuk Pak Aang ya, secara keseluruhan memang sudah bagus ya. Ini rencana pelaksanaan RPP sudah luar biasa ini ya dari Pak Aang. Ini Pak Aang, tinggal pelaksanaannya nanti. Ini kan nanti waktu PPL itu kan kita tuh ada beberapa kewajiban ya yang harus kita penuhi untuk mengumpulkan tagihan kita sebagai mahasiswa. Ini terkait dengan video-video yang akan kita kumpulkan di waktu PPL yang 9 sampai 10 detik itu. Nah, untuk pembelajaran Pak Ang dengan metode cooperative learning ini gimana sih Pak mengatur waktunya untuk membuat video 9 sampai 10 menit itu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Eko untuk pembuatan video ya dengan metode pembelajaran cooperative learning. Sebenarnya untuk metodenya sebenarnya hampir mirip juga sama bioheuristik, kemudian kognitivisme, dan biasanya untuk metode pembelajaran itu dengan banyak metode ya atau model ya, kemudian disatukan, kita ambil mana yang memang nanti bisa dipadukan atau mix seperti itu. Nah, kalau saya ini kan untuk video pembelajaran sama video materi ajar ini rada saya kurang paham nih buat, dan juga mungkin nanti mohon bimbingan Pak Rizky, apakah video pembelajaran keseluruhan saat melaksanakan pembelajaran atau materi ajar Pak Eko? Waktu kita PPL itu kan Pak ada tagihan dari di e-learning yang kita lihat itu bagian dari pekerjaan mahasiswa yang membuat video, kalau nggak salah tuh waktu PPL ya, video PPL nanti dikirim di e-learning kalau nggak salah, itu ada di buku panduan kita, itu Beki Prajab. Kalau seingat saya kemarin, kalau nggak salah Pak Rizky ya, kemarin untuk cakupan dari pembuatan video pembelajaran yang kita lakukan pada saat PPL itu, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan ya, dari salam, berdoa, kemudian persepsi dan segala macam, kemudian kegiatan inti dan penutup. Jadi nanti hal itu bisa kita masukkan dalam pembelajaran PPL dalam setiap video dari tagihan 3 materi bahan ajar itu, Pak. Kalau nggak salah kemarin Pak Rizky. Pak Rizky, Pak ya? Iya, benar itu Pak Aang. Saya juga menangkap kemarin informasinya itu, Pak. Ya, jadi kalau untuk video itu, jadi yang dinilai itu cukup 3 itu. Nanti pasti 3 itulah yang bakalan dilihat kan. Jadi pendahuluan, kegiatan intinya, penutup. Jadi makanya saya bilang itu manage waktu ini yang agak susah kan. Kita kadang-kadang kalau misalnya lewatnya 2 menit, 3 menit, saya rasa masih toleransi. Tapi kalau sudah 10 menit kan, itu sudah banyak lewatnya, sudah banyak miss-nya kita kan. Nah itu makanya, apakah seperti saran Pak Sapar sebelumnya kan kita buat memang, buatlah video yang memang buat RPP yang 30 menit. Jadi pada saat pengeditan kita tidak kesusahan. Seperti itu. Jadi memang harus banyak kita juga harus belajar berarti untuk manage itu. Ya, jadi buat aja yang 30 menit. Makanya kalau
menyiasatinya, yaitu tadi kata saya tujuan jangan terlalu banyak. Kalau tujuannya terlalu banyak, nanti tidak sempat kita melakukan itu, waktunya sudah habis. Nah, itu mungkin itu Pak Eko ya, nanti bisa disiasati itu untuk yang Ya. yang buat video itu untuk tagihan ya. Jadi memang kita pengeditannya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya kayak SD berapa tuh? 4 jam kan kalau nggak salah. Kalau pembelajaran sebenarnya Pak Eko ya? Iya, 4 jam pelajaran. Iya, Pak. Iya, 4 jam agak kesulitan pasti Pak Eko untuk ngedit itu kan. Kalau misalnya Pak Eko dari awal ngerekam sampai ke 4 jam itu terus mau memotong-motong kan, itu sudah agak banyak Pak Eko. Iya, Pak. Ini kan. Nah, itu mungkin benar kata Pak Sapar kemarin, disiasati buatlah yang 30 menit. Jadi kita tidak terlalu susah atau terlalu banyak untuk mengedit videonya. Itu mungkin Pak Eko ya. Jadi Gimana bisa, Pak Eko? bisa mengetik Pak ya, setiap ini Pak ya, setiap apa ya namanya, pendahuluan kita ambil sendiri, boleh gitu, boleh Pak? Kalau misalnya tidak live ya, kalau yang daljab itu kan mereka live dulu ya. Seandainya memang tidak live, tidak langsung, maksud saya ya tidak jadi masalah, saya rasa misalnya pendahuluan dipotong, tapi nanti kita tanya dengan Pak Sapar dulu, intinya nanti lain, terus penutup juga lain, kita ambil yang terbaik, maksud Pak Ang kan? Iya Pak. Ya, iya. Nah, itu coba nanti kita tanyakan dengan Pak Sapar. Karena di sini juga banyak nih master editing video nih, kayak Pak Tido, Pak Wendy. Kalau memang mau ambil satu video ya silakan ya, yang kita ngajar misalnya di SMA 3 jam, silakan mau potong-potong ambil yang bagusnya dari pendahuluan, inti dan penutup, silakan. Asal bisa pada saat penyambungan videonya bagus kan, jadi tidak terlihat agak berantakan. Kemarin juga ada pengalaman kami pada saat yang daljab itu lompat-lompat dia motongnya. Jadi kelihatannya seolah-olah asal-asalan seperti itu. Jadi misalnya memang pemotongannya bagus, saya rasa nggak jadi masalah sih. Itu. Pak Rizky. Ya, Wen. Ya, mau saran aja Pak Rizky, terkait yang tadi kan, kalau untuk video yang 10 menit itu benar tadi kata Pak Rizky, kalau misalkan kita mau potong-potong itu juga agak sedikit kesulitan. Terus videonya bakal jadinya loncat-loncat gitu kan, untuk ditonton. Terus juga untuk penggunaan memori handphone juga ada kendala gitu kan Pak, untuk waktu yang berjam-jam di video. Nah, gimana Pak kalau misalkan ketika live itu juga kita kan sediakan juga RPP yang 30 menit, kita ngajarnya juga itu 10 menit gitu Pak. Nah, itu nanti kita coba dengar Pak Sapar nanti yang ininya. Langsung dengan Pak Sapar nanti ya, Pak, diskusi. Ya. Oke Pak. Nanti takutnya saya yang memberi itu salah, Wen. Nanti kita tanya Pak Sapar, Wen. Siap. Kita masih ke yang Pak Aang dulu ya. Silakan mungkin. Willy nih yang belum komen nih. Willy. Mana nih? Susah sinyal apa Willy? Bisa, Will? Masih mute, Will. Ya. Silakan, Will. Kalau mau komen, Will. Ini Pak mau nanya Pak, kan Ya. di RPP ini masih berkaitan dengan RPP tuh Pak. Itu maksimalnya berapa pertemuan tuh Pak? Kalau maksimalnya Pak, misalnya kayak saya kan lompat jauh itu Pak, atau cukup 2 pertemuan atau boleh ditambah itu Pak pertemuannya? Kalau untuk pertemuan itu tergantung dari silabus, Will.
Oh, narik ke silabus itu berarti Pak? Iya, tergantung dari silabus. Tapi yang RPP yang sudah disiapkan yang 3 itu kita sesuaikan. Kalau RPP yang lainnya silakan disesuaikan dengan silabus. Jadi misalnya memang di sekolah Willy misalnya lompat jauhnya 2 kali pertemuan. SMK Will ya, SMK tuh 2 jam kalau nggak salah ya. Iya Pak. Satu pertemuan. Ya, kalau misalnya dia 2 jam, berarti kan 2 kali 2 ya. Berarti 2 kali pertemuan boleh. Kalau di silabusnya memperboleh yang silabus yang dibuat itu silakan. Untuk yang RPP tambahannya tidak jadi masalah. Jadi disesuaikan dengan silabus kalau yang itu. Tapi yang 3 RPP yang untuk dipraktekkan itu untuk PPL-nya saya rasa harus sudah sesuai dengan yang dibuat ya. Itu. Tapi kalau yang lain silakan disesuaikan dengan silabus saja. Mungkin ada yang lain silakan. Gimana Will? Siap Pak, cukup Pak. Makasih banyak Pak. Berarti misalnya kan dari silabus tuh narik 2 kalau lompat jauh kan ada 3 gaya misalnya Pak. Berarti kan Ya. satu dia kan masuk di atletik tuh berarti. Ya. Atletik nyari satu atau biasanya kan 2 itu Pak, lari jarak pendek sama lompat jauh Ya. tuh. Sama Jadi, lempar. Oke. Paham saya. Jadi gini, Will, pengetahuan boleh kita sampaikan semua. Misalnya ada 3 gaya. Iya. Boleh kita sampaikan semua. Tapi yang kita praktekkan untuk di sub materi yang kita praktekkan boleh cukup 1 saja tujuannya. Jadi misalnya mau gaya berlari di udara ya berlari di udara saja. Atau langsung lompatan langsung boleh silakan. Jadi pilih salah satu tapi tetap dijelaskan. Ya, tetap dijelaskan, jangan tidak dijelaskan. Ada 3 gaya misalnya ditolak peluru itu ada 2 gaya, ada obrand dan ortodok. Tetap dijelaskan, tapi yang kita praktekkan cukup 1. Atau nanti pada saat prakteknya silakan siswa mau menggunakan yang mana. Tapi yang kita pelajari adalah misalnya praktek gaya ortodok. Nah ini yang yang obrandnya seperti ini, tapi silakan di mana siswa yang paling nyaman. Itu aja Will. Jangan sampai kita tidak menjelaskan itu. Mungkin itu Willy. Mana itu Pak? Apa penulisnya dua-duanya? Misal kayak lo ini tadi kan tolak peluru. Dua-dua gaya itu ditulis atau salah satunya aja? Kalau tujuan 1 aja. Oh 1 aja ya. Oke. Ya nanti kan kalau Willy mau menjelaskan tetap harus kita jelaskan 2 itu kan. Gaya dalam tolak peluru itu ada 2. Ada ortodok, ada obrand. Tapi yang akan kita praktekkan, yang kita pelajari misalnya di minggu ini adalah gaya ortodok. Nah, tapi saya akan menjelaskan gaya obrand. Tetap dijelaskan obrand itu seperti ini. Nah, nanti pada saat prakteknya kita tetap ke ortodok saja, tapi tetap semuanya harus dijelaskan. Itu hanya untuk pengetahuan siswa. Jadi untuk penjas sekarang itu kan yang penting siswa tahu, ya, dan siswa bergerak. Itu tujuannya, tujuan pembelajaran sekarang kan. Tidak seperti dulu lagi kan siswa harus mati-matian bisa semua. Kalau siswa ada gerak itu sudah bisa kita nilai. Makasih, seperti itu Pak. Ya. Nanti gue shooting aja ntar lo. Cukup Will? Oke Pak, cukup Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Yang lain cukup? Cukup ya. Kita kembalikan ke Pak Sapar. Silakan Pak. Oke Pak Rizky. Yang nama soal ini siapa Pak Rizky? Masuk galau? Masuk semua Pak. Masuk. Jadi suara Tedo terdengar tadi kan, alhamdulillah sudah berada di sekolahan dulu ya kan. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh
Wih, gila ya tadi apa itu. Atau Wendy. Kan ada yang waktu yang full. Full contohnya 3 kali 40 menit 120. Dan itu ada yang diminta yang 30 menit. Dan juga yang diminta juga 10 menit. 10 menit. 10 menit. Nah, bayangkan kalau kita ngambil 3 materi atau 3 tujuh pembelajaran, 3 pening itu. Jadi apa yang bilang Pak Rizky itu betul, ambil satu saja dari pokok bahasannya itu supaya tidak pening. Dan juga untuk 30 menit ya dari 120 menit atau 160 menit yang SD dijadikan 30 menit itu bagusnya diambil untuk langsung saja tampil 30 menit ya kan. Jadi tidak motong-motong lagi. Enggak motong terpotong kaki ya ini bisa berjalan, terpotong kepala mati ya kan. Karena kita senang motong-motong ya kan. Nah, akhirnya lompat-lompat. Itu makanya dibilang Pak Ibu Magda orang bahasa Inggris, kalau motong-motongnya artinya lain bilang. Jadi ambilnya lah yang 30 menit, 30 menit, 10 menit, 10 menit. Yang full nanti bisa kita tayang juga yang full untuk kita bahas bersama ya kan. Yang full gimana videonya yang 30 menit gimana, yang 10 menit gimana. Karena waktu kita cukup panjang. Sekarang kita masuk sudah 10 hari. Tinggal 100 lagi bayangkan. Kalau kita mikir-mikir 100 lama, tapi kalau kita mikir 1-2 enggak ya kan. Gitu. Beda dengan daljab cuma sebulan 30 hari kami tatap muka dengan Pak Rizky itu 30 hari bayangkan. Itu masih terasa panjang juga, tapi itu yang 3 itu yang dibahas terus. PPL 1-nya perangkat 1, PPL 2 perangkat 2, PPL 3 perangkat 3. Sekarang namanya dari ganti. Bapak masih megang PPL 1, 2, 3. Yang ada itu siklus 1, siklus 2, siklus 3 ya kan. Sama itu PPL 1 dengan siklus 1. Ya. Pelaksanaannya itulah, tapi Bapak masih ngasih nama PPL 1 dan siklus 1. Ada pertanyaan lagi tidak? Wendy. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi ya, Bo? Tadi sudah paling yang masalah video itu tadi, Pak, yang sudah Pak bahas tadi. Paling itu aja, Pak. Nah, oke. Masalah pemotongan video tadi itu, Pak. Jadi kita buatlah jam khususnya kan. Jam khusus itu kita kerja sama muridnya, siswanya. Ini jam-jam khusus itu mungkin ada siapkan snack sedikit ya kan, air buat supaya bersemangat ya kan. Gitu. Itu yang waktu Bapak Daljab sama Pak masih semua Pak Rizky kemarin kan? Iya, Pak. Gitu. Jadi kalau tidak ada lagi, sebab waktu kita juga sekarang hari Jumat dan juga dibuatkanlah absen khususnya di sekolah tersebut ya kan. Jadi hadir jangan selama 109 hari kita tidak punya absen di sana ya kan. Buat absen khusus nanti bisa mungkin ada 60 hari dari 109 itu mungkin ada 60 hari yang ada tanda tangannya ya kan. Tanda tangan. Mukanya ada yang dari rumah, ada ya kan. Jadi kita cuma 50%. Untuk kehadiran sekolah tersebut. Buatkan ya kan nanti dilampirkan. Nanti kalau tidak dibuat, tedo keasikan dulu kan. Nah, sekarang lagi sekolah apa dia itu sekolah kan, Dok? Iya, Pak, siapa? Itu. Jadi ada
warningnya kan, ada warningnya. Untuk bersemangat ke sekolah itu ada, tapi kalau nggak ketik warning, jadilah besok lah. Mungkin itu habis dari kadesnya, mungkin langsung ke sekolahan ya kan bisa. Dari tempat kades, dari ke sekolahan. Ya, Pak. 50% dulu Pak Rizky ya. Ya, Pak. Ke sekolah itu ada. Begitu. Pak, izin Pak. Ya. Pak, mengenai surat yang akan dilempar ke dinas, Pak, apakah dari pihak Unsri ada menghubungi dinas terlebih dahulu, Pak? Surat yang penting surat itu kita antar kan. Yang surat balasannya, Pak? PDKT ya kan, pendekatan dengan dinas itu. Nggak mungkin antar Bu Magda, sebab dinasnya banyak itu, banyak. Pening Bu Magda antaranya konsultasi lagi ya kan. Iya. Yang ke PPL ini sudah dikasih izin oleh kepala sekolahnya. Yakin kepala dinasnya itu sudah ya. Kalau warganya sudah ikut PPG, nah itu dia pengalaman itu. Apalagi PPG-nya prabayar dan membayar, tidak dibayar lagi oleh dinas. Bapak yakin itu belum dia Bu Magda belum ngomong itu sama dinas. Iya, kalau nanti ditanya oleh dinas. Selamat datang, selamat pagi kepada siswi. Segera cuci tangan. Pakailah. Bapak nanti ngomong sama Dan dinasnya. Atas perhatiannya. Kalau belum ada Unsri belum ngomong sama dinas ya nanti Bapak sebagai DPL-nya dosen pembimbing lapangan akan ngomong. Siswa dan siswi. Ya itu seperti yang mau dipastikan, Pak. Nah, itu langsung telepon Bapak. Pak, ini orang dinasnya ngomong seperti itu. Jadi Bapak ngomong, apakah TU-nya, apakah apanya kan? Biasanya TU itu yang nanya kan itu. Nanti Bapak ngomong sama TU-nya. Melalui telepon Edo, atau telepon Aang, atau telepon Eko, ya kan? Ini kan buat surat itu. Sekolahan kan? Jarak. Atas perhatian. Kalau ada yang demikian, cepat telepon Bapak ya. Nomor Baik, Pak. masih dipegang kan? Baik, Pak. Ya. Oke, Aang, tolong di SS. Aang. Ya, Pak. SS. Besok siapa yang maju? Tedo. Besok. Sepertinya mungkin bisa Pak Wendy dulu, Pak. Soalnya Edo lagi di sekolah Wendy lagi sudah, ada ya? yang mau diurus, Pak. Wendy Sudah semua ya, Pak? Kan sudah, Wen. Pak Willy, Pak. Sudah, Wendy, Pak. Ini sudah. Yang belum. Baik, Pak. Ya. Insyaallah, Pak. Baik, Pak. Dicoba Tedo nanti masalah. Jangan takut dulu. Apa yang ditakutkan? Nggak lagi sibuk-sibuk ngurus surat ini, Pak. Dinasnya jauh, itulah. Di sini Sabtu terakhir apa, Pak? Terakhir semua apa kegiatan. Makanya ada kejar-kejar ini hari ini, Pak. Ya, kejar lah. Itu dekat anu semua. Dinas kan masih di Paling Melintang gitu kan? Iya, itu Pak, jauh Pak dari Nare, Pak. Nah, dari Paling Melintang cuma 10 5 sampai itu mah. Jauh Pak. Lewat Pekandangan. Iya jauh Pak, itulah. Tahu Kaba, taruh ke Pekandangan, Paling Melintang. Ya apa lah Pak jalan itu. Itu Pak, kini kayak kajian Pak, takut Jumat lo ke Pak, tepi salah Pak. Ya kalau hari Senin masih masuk orang kan? Enggak do, Sabtu terakhir Pak. Kan orang liburnya tanggal 8. Di sini Sabtu semua Pak. Jadi dinas itu tanggal 8 orang baru libur. Itu dari Jokowi. Nah,
Kalau dinas tanggal 8 ya Pak? Enggak, tadi dia ada tanya kepala sekolah kan, ada kegiatan. Sabtu terakhir ada kegiatan Bu Iyo aja. Sekolah iyo, kalau dinas enggak. Dinas itu ada cuti bersamanya itu tanggal 8 sampai tanggal berapa itu. Baik. Terima kasih Pak. Kalau dinas. Tapi kalau sekolah, yo betul, besok tanggal 23 masuk lagi tanggal 9 kan. Nah itu. Jadi kalau dinas enggak. Dia libur malah Pak Jokowi nanti kan. Itu udah dikasih cuti oleh Pak Presiden kita. Baik. Terima kasih informasinya Pak. Itulah ada panik lagi ini. Soalnya Jumat juga sekarang kan takutnya besok udah nggak ada kegiatan. Terima kasih Pak. Oke, Ang sudah di SS Ang. Belum Pak. Ya, udah mulai. Ini Pak, ini kemarin saya kan sudah nganter ke dinas. Katanya mau dinaik ke atas dulu. Belum langsung jadi belum surat balasannya, itu gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kita tunggu lah ya. Yang pentingnya lah sampai ke sana. Yang penting sekarang sekolahnya lah dari demo kan, itu aja. Orang dalam Pak Eko, orang dalam. Oh, penting kita sudah Orang dalam jelas. Yang mulai bangsa Indonesia ya kan, Eko kan masih masuk bangsa Indonesia. Dan masuk orang Timur Timur ya kan, orang Timur Timur yo. Di blog-blognya kan, kita masih kita kasih surat, alhamdulillah. Kapan dia tembusnya enggak apa-apa, mungkin hari Senin atau hari Selasa ya kan, enggak masalah kok. Ya Pak. Enggak harus besok tembus ya sudah. Ya. Ya. Oke. SS. Ya Pak. Pak. Oke, enggak. Belum. Ini ya. SC. Pak Wen, SS Pak Wen. Ya, kalau enggak. Nah, aku baca juga itu ahlinya. Sudah Pak. Sudah Nah. saya cover ini. Belum. Ya. Hitung Pak. Kalau Ang sudah ikut juga mengkaper dapat 2 kali gitu kan. Hah? Bos itu mana? Ini. Bukan. Iya. Dapat Ang. Sudah. Sudah. Sudah Ang. Ya Pak, udah Pak. Dah, oke. Pak Hakimi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky.